Hai guys, menjelang pagi terlihat SpongeBob yang terbangun dari tidurnya gara-gara jam alarmnya telah berbunyi. Ia pun bergaya seperti gorila kemudian menjalar ke dinding untuk melihat kalender. Dan itu ternyata merupakan hari gorila. Ia pun kemudian langsung keluar jendela untuk memberitahukan kepada si Patrick tanpa disangka ternyata si Patrick sudah menuju ke rumah SpongeBob. Oleh karenanya jendela SpongeBob pun rusak dibuatnya guys. Di sana mereka berdua dibuat sangat bahagia karena ini adalah hari mereka menggunakan setelan gorila. Si Patrick langsung mengenakan topi berwarna kuning sedangkan SpongeBob langsung mengeluarkan pisang yang ukurannya sangat besar. Setelah pisang itu terbuka ternyata di dalamnya terdapat setelan gorila. Si Patrick sangat senang melihatnya. Ditambah lagi SpongeBob langsung memakai setelan gorila itu. Si Patrick langsung membantu meresletingkannya karena saking kuat tarikan itu membuat setelan baju itu rusak. Kemudian memantulkan ke sana kemari, si Patrick yang tahu itu kemudian langsung menyimpan di kepalanya yang ditutupi menggunakan topi. Patrick pun dibuat terkejut dengan kostum itu sampai-sampai dia memanjat ke sarang burung di atas. Kemudian karena berat badannya, sarang burung itu pun jatuh mengenai sang SpongeBob. Mereka berdua kemudian langsung segera pergi ke kota Bikini Bottom untuk menjalankan aksi kenakalannya. SpongeBob pun mulai menggantung di atas tiang-tiang jalan, sementara itu tugas si Patrick berpura-pura sebagai pemilik gorila yang telah lepas dari kebun binatang. Dengan wajahnya yang bodoh, ia berusaha untuk meyakinkan semua orang yang ada di sana. Terbukti rencananya berhasil menakut-nakuti orang di sekitar. SpongeBob kemudian muncul di lampu merah, hal itu tentunya membuat semua langsung menjerit ketakutan. Meski bergeliotan di lampu merah, ia tak habis-habisnya membuat para pengemudi kapal pada takut saat melihatnya. Kali ini aksi jahil mereka mulai memasuki pusat perbelanjaan. SpongeBob secara tiba-tiba muncul yang membuat orang-orang ketakutan. Ditambah lagi peran si Patrick yang sangat meyakinkan banyak orang karena gorila itu telah kabur dari kebun binatang. Akhirnya orang-orang yang langsung segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Saat berada di luar, si Patrick telah berhasil mendapatkan banyak pisang. Sementara itu SpongeBob pun berniat ingin mengakhiri permainan itu. Di sini si Patrick yang diperintahkan untuk membuka resletingnya, namun si Patrick yang dungu meski berulang kali membuka resleting itu, tentunya ia tidak akan bisa membukanya. Karena kancingan resleting itu sendiri telah rusak dan disimpan di kepalanya. Ia berniat akan menggunakan gergaji mesin untuk membuka setelan gorila itu. Tentunya hal tersebut membuat SpongeBob ketakutan. Ia pun akhirnya pergi berangkat bekerja dengan menggunakan setelan gorila. Singkat waktu, ia pun telah tiba di tempat restoran Tuan Crab. Squidward tidak menyadari kedatangannya. SpongeBob yang sudah berada di dapur kemudian langsung segera memasak, namun ia cukup kesulitan untuk memegang spatula hingga terjatuh ke lantai. Karena dalam penglihatannya tidak begitu jelas, ia pun malah mengambil tongkat golf yang disangka itu adalah spatula. Bahkan bahan-bahan untuk memasak Krabby Patty pun, SpongeBob salah mengambilnya karena dia tidak tahu akibat penglihatannya terhalang oleh topeng gorila. Ia pun langsung memasak acak-acakan tanpa tahu sama sekali apa yang dia masak. Hingga kemudian terjadilah kekacauan di dapurnya yang membuatnya kebakar. Squidward yang berada di sana dibuat terkejut setelah SpongeBob melempar semua barang-barang kepada para pelanggannya. Ia pun kemudian menegur SpongeBob yang berada di dapur, namun dapur itu penuh dengan kobaran api yang menyala. SpongeBob, why are you... Ditambah Squidward sangat panik saat dia melihat ada gorila di dapur. Dia belum tahu jika itu adalah seorang SpongeBob yang dimana semua orang langsung berbondong-bondong melihat ke dapur. Kemudian setelahnya langsung pergi dari sana, SpongeBob pun menjelaskan kepada Squidward dan bosnya bahwa dia adalah SpongeBob yang sedang memakai kostum gorila. Karena kostum yang ia pakai tak bisa dilepaskan, oleh sebab itu ia pun langsung segera disuruh pulang untuk melepaskan kostumnya. Saat dalam perjalanan pulang, SpongeBob berniat ingin bersenang-senang terlebih dahulu menggunakan kostum itu. Ia pun mulai melakukan kejahilan lagi kepada salah satu pejalan kaki yang langsung meninggalkan bayinya. Karena ketakutan, dan sang bayi yang melihat gorila itu tentunya langsung menjerit histeris.
sehingga banyak mengundang para petugas polisi serta para pencari balita di sana. Dalam hal ini mereka menyimpulkan bahwa ada bayi yang diserang oleh seekor gorila yang telah kabur dari kebun binatang guys. Saat reporter akan mewawancarai petugas kebun binatang, datanglah si Patrick yang mengaku-ngaku sebagai petugas penjaga binatang, dan disinilah SpongeBob pun akhirnya dibawa lagi ke tempat asalnya. Bukannya menjelaskan kepada semua orang bahwa gorila itu hanyalah kostum, namun nyatanya si Patrick malah memperkeruh suasana. Ia meyakinkan SpongeBob bahwa ia tidak akan menghancurkan leluconnya, dia berniat ingin melanjutkan aksi jahilnya itu. Tak lama kemudian, SpongeBob pun telah tiba di kebun binatang Bikini Bottom. Ia telah berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah gorila sungguhan. Namun petugas itu tidak percaya, SpongeBob langsung dimasukkan ke dalam kandang meskipun dia berontak sekuat tenaga. Di dalam kandang itu ada gorila yang sesungguhnya, yang dimana langsung kabur setelah SpongeBob berhasil dimasukkan ke dalam kandang. Saat di dalam kandang, SpongeBob pun bertemu dengan gorila yang sesungguhnya, namun mereka justru takut melihat wujudnya. Ada beberapa pengunjung yang melihat tingkah lucu SpongeBob yang memakai pakaian gorila. Atas aksinya membuat para pengunjung itu sangat terhibur, sehingga mereka pun berbondong-bondong melempar kacang sebagai tanda hadiah karena sudah menghiburnya. Meski banyak kacang yang melimpah, namun tidak akan membuatnya terlepas dari kostumnya itu. Sementara itu, gorila yang asli mulai berkeliaran di kota. Dia takut saat melihat kendaraan maupun orang yang terlalu lalang. Berlalu lalang. Kebiasaannya yang sebagai binatang muncul dengan mencuri es krim dari si bocil yang lewat. Kini gorila itu sedang berada di sekitar restoran Tuan Crab. Ketika itu ada satu pelanggan Tuan Crab yang membawa binatang peliharaan yang bentuknya seperti buah pisang. Bagi penglihatan seekor gorila itu merupakan sebuah makanan. Setibanya di dalam, pelanggan itu kaget karena binatang peliharaannya telah dimangsa oleh gorila. Untungnya ia berhasil diselamatkan, kemudian langsung pergi dari sana. Sementara itu Tuan Crab pun mengira bahwa seekor gorila tersebut adalah SpongeBob. Ia langsung memarahi dan segera membuka kostumnya. Tentunya gorila itu pun tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Ia malah fokus pada aroma makanan yang berada di dapur. Sehingga ia pun langsung masuk ke dalam dengan mengacak-ngacak makanan yang ada di sana guys. Tuan Crab yang melihat kekacauan tersebut langsung memarahinya. Ia memperingatkan gorila itu agar pergi, namun sang gorila langsung menangkap Tuan Crab dan akan dipasukkan ke dalam penggorengan. Untungnya saat itu Squidward sedang bermain klarinet yang langsung mengganggu pendengarannya. Gorila itu pun langsung menangkap Squidward. Tentunya Squidward yang mengira bahwa gorila itu adalah SpongeBob. Ia pun berusaha untuk memarahinya, namun sang gorila tidak peduli dengan semuanya. Sehingga klarinet itu pun langsung dimasukkan ke dalam mulut Squidward dan tanpa sengaja Squidward menelan alat musiknya sendiri. Squidward yang langsung dibawa pergi dengan gorila. Tak lama dari itu muncullah Tuan Crab yang sudah matang di penggorengan. Gorila itu pun terus mengamuk hingga naik ke atas menara Mercusuar Puff yang cukup tinggi. Squidward pun pada saat itu sempat pingsan hingga terbangun langsung berteriak ketakutan. Karena posisinya berada di atas menara mercusuar yang super tinggi. Para petugas polisi kemudian datang yang menggunakan helikopter. Gorila itu yang agresif langsung menyerang dengan menggunakan tubuh Squidward hingga menyebabkan Squidward terlempar sangat jauh. Hingga akhirnya berkat keganasan dari gorila itu mengundang banyak media yang memberitakan ada gorila lagi yang sedang mengamuk. Di sampingnya terdapat si Patrick yang menyamar sebagai petugas kebun binatang. Ia pun dengan pedenya langsung segera turun dari helikopternya yang menemui gorila yang disangka itu adalah SpongeBob. Ia pun kemudian membisikkan kepadanya agar segera menghentikan lelucon ini karena sudah sangat keterlaluan. Namun sang gorila itu hanya terdiam saja di saat si Patrick mengeluarkan kancingan resletingnya. Ia berniat ingin membuka kostum setelan gorila itu. Namun setelah kostum itu terbuka, Patrick pun kaget karena gorila yang ada di hadapannya merupakan gorila asli. Saat berhasil dibuka, rupanya dia telah memakai celana boxer. Gorila itu pun merasa malu hingga membuatnya terjatuh. Di bawah sudah ada Nyonya Puff dan dua petugas yang langsung siaga membantu gorila itu masuk ke dalam mobil. Setelah berhasil dibawa, ia pun langsung dimasukkan lagi ke dalam kandang kebun binatang guys. Di sana terlihat SpongeBob yang sedang santai kemudian didatangi oleh gorila itu.
Ia pun seketika langsung segera pergi dari kebun binatang dan menuju jalan arah pulang setelah ketakutan setengah mati. Di jalan, SpongeBob bingung karena kostumnya masih sulit untuk dibuka, hingga ia sampai di depan rumah yang langsung mengambil pesanan pakaian seperti tubuhnya, yang kemudian langsung ia pakai. Tak berselang lama dari itu, datanglah si Patrick yang menghampiri SpongeBob. Di sana mereka pun langsung berpelukan karena sebentar lagi akan ada lagi hari kostum kanguru. Si Patrick pun langsung segera mengambil dan memakai kostum kanguru bersama dengan SpongeBob, yang kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah. Di sini terlihat di akhir cerita Squidward yang masih terlempar di udara berharap ia tidak dipertemukan kembali dengan gorila lagi. Namun nyatanya takdir berkata lain, ia harus kembali bertemu gorila yang bertubuh lebih besar lagi dan ia pun kembali menderita. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari terlihat saat itu SpongeBob sedang bersiap-siap memakai seragam kerjanya. Di sana ia pun kemudian langsung berpamitan dengan siputnya bernama Barry. Well, I'm off to work, Barry. Meow. Tak lama ia pun tiba di restoran Crunchy Crab. Ia pun berjalan dengan penuh semangat saat memasuki ke dalam. Ditambah para pelanggan sangat baik menyapa kedatangannya, apalagi saat itu ada Ocelot. Lalu SpongeBob pun pergi ke dapur untuk membuat taco. Sebelum itu ia pun menyiapkan berbagai segala masakannya. Bedanya masakan kali ini lebih praktis dan lebih cepat dari Krabby Patty. Tak lama dari itu setelah SpongeBob bekerja cukup lama, datanglah atasannya yaitu Tuan Klaus. Di sana ia pun memperbolehkan SpongeBob agar pulang lebih awal karena besok adalah hari liburnya. Tentunya mendengar hal itu SpongeBob pun sangat senang karena ia bisa memasak makanan untuk binatang peliharaannya. Mereka pun kemudian tertawa bersama-sama guys. Di tempat yang lain yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang tidur di dalam bus karena ia sangat kelelahan setelah seharian bekerja di Krusty Krab. Nah, karena pada saat itu ia tak kunjung bangun, akhirnya membuat SpongeBob melewati rumahnya. Ia tak sadar jika bus itu terus-menerus melaju hingga memasuki ke area The Tidal Zone. Di sanalah SpongeBob pun turun, tanpa sadar ia sekarang sudah berada di tempat lain, bukan di kota Bikini Bottom. Lalu ia pun mendekati rumah melon berbentuk semangka yang kemudian membuka kuncinya. Sementara itu di dalam rumah semangka yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang memberi makanan siputnya dengan beberapa wadah tidak seperti Gary. Ketika itu SpongeBob membuka pintunya karena ia mendengar ada yang mengetuk. Namun setelah dibuka ternyata tidak ada siapa-siapa karena SpongeBob sendiri masuk lewat jendela. Dalam kondisi yang terkantuk-kantuk, SpongeBob mengira itu adalah rumahnya. Ia juga menyuruh Barry agar memakai cangkangnya. Sedangkan SpongeBob pun tidak tahu jika di rumahnya ada orang lain guys. Tak berapa lama kemudian salah satu bus datang. Ia mengira jika bus itu adalah busnya yang akan mengantarkan ia untuk pergi untuk berlibur. Kemudian ia pun langsung segera pergi dari rumah. SpongeBob sendiri sudah beranjak tidur di tempat SpongeBob dengan sangat nyenyak. Hingga akhirnya pagi pun telah tiba, SpongeBob terbangun dengan tubuh yang sudah fit kembali. Saat ia melihat jam, ia pun terkejut karena ia sudah kesiangan untuk berangkat bekerja. SpongeBob pun menabrak pintu karena tidak biasanya knop pintunya pindah. Kemudian ketika ia sedang sikat gigi, ia pun bingung karena cerminnya tidak di tempat biasanya. Bahkan ketika ia terjatuh, itu pun bukan gaya jatuhnya, intinya ia merasa bahwa rumah ini berbeda dari rumah sebelumnya. Berlanjut ketika ia makan dan rasanya pun berbeda dari makanan yang sehari-hari ia makan. Hingga akhirnya setelah ia sudah berada di tempat kerja Crunchy Crab, ia menyapa para pelanggan di sana berdasarkan nama seperti nama di kota Bikini Bottom. Padahal mereka orang yang berbeda. Untuk pertama kalinya, SpongeBob pun bertemu dengan Ocelot yang membuat SpongeBob bingung dengan pintu masuk yang telah berpindah. Yang karena hal itu, semua orang yang melihatnya dibuat bingung karena tingkah laku SpongeBob. Pada saat ia sedang berada di dapur, SpongeBob pun terkejut tatkala semua bahan dan panggangannya tidak sama seperti biasa. Untuk bahan roti patty pun sangatlah tipis sehingga membuat SpongeBob cukup kesulitan untuk membuat patty. Namun meskipun begitu ia tetap membuat masakan berdasarkan keahliannya.
Dan ketika masakan itu langsung disajikan, datanglah Crunchy Crab yang memakai celemek. Tentu melihat kedatangannya, SpongeBob pun merasa aneh. Ditambah lagi, Crunchy Crab mengira bahwa itu adalah anak buahnya yang sedang berlibur. Tentunya karena SpongeBob memang orangnya yang rada seliweran, ia pun menganggap bahwa orang yang ada di depannya adalah Tuan Crab. Sehingga terjadilah kesalahpahaman. Saat itu datanglah Oswald yang memberitahu Crunchy Crab jika mereka telah salah membuat pesanan pelanggan. Seharusnya mereka membuat sebuah menu yang bernama taco. Yang dimana jika mereka tidak bisa membuat taco, maka para pelanggannya akan pergi ke restoran yang bucket. Dan pada akhirnya SpongeBob pun benar-benar dibuat bingung karena dua makhluk laut yang ada di hadapannya benar-benar berubah dan beda. Oswald kemudian memperkenalkan diri bahwa dia adalah seekor gurita yang ramah dan baik. Dan pada saat itu Crunchy Crab juga memberitahu SpongeBob jika karyawannya telah diberi waktu untuk berlibur setiap seminggu karena untuk memperingati hari libur anak. Mendengar perkataan itu tentunya SpongeBob pun merasa asing karena selama dia bekerja dengan Tuan Crab, dia sangat jarang sekali mengambil waktu libur. Melihat keanehan yang ada di sekelilingnya membuatnya langsung segera pergi berlari. Hal itu membuat Crunchy Crab dan Oswald merasa aneh dengan orang tersebut. Karena mereka juga belum sadar jika pria yang ada di hadapannya bukanlah SpongeBob. Saat berada di luar, SpongeBob pun melihat para pelanggannya sedang antri panjang di restoran yang bucket karena dia tidak percaya dan mengira jika matanya bermasalah. Akhirnya ia pun pergi ke tempat optik mata untuk memeriksanya. Singkat waktu, terlihat SpongeBob yang sudah memakai kacamata meskipun pandangannya blur, ia berniat akan memberitahu Sandy dan Patrick mengenai kejadian aneh yang ia alami saat ini. Di sana kebetulan SpongeBob telah melihat mereka, ia pun langsung menghampirinya, namun yang tidak disadari oleh SpongeBob, dia telah membuat kekacauan di mana-mana. Banyak perahu yang berlalu lalang tabrakan hingga menyebabkan ledakan. SpongeBob yang langsung memakan sedotan milik si Patrick karena dia sangka makanan. Dan ia pun meminum vas bunga karena ia mengira jika itu adalah minuman soda. Ia pun menceritakan semua kisah yang ia lalui. Ia merasa bahwa kota ini sangatlah asing. Untungnya ia masih memiliki Patrick dan Sandy yang masih normal. Namun setelah ia membuka kacamatanya, disinilah akhirnya SpongeBob sadar yang mana ternyata itu bukanlah kedua temannya, melainkan hanya dua orang asing yang sudah tua. SpongeBob yang langsung berteriak dan berlari karena ia menganggap kota ini sudah gila, yang dimana sudah berbeda dari biasanya. Ditambah lagi saat ia melihat sekeliling bangunan yang sebelumnya sudah berdiri, serta nama-nama semua orang yang ia kenal semuanya sudah berganti dan berubah. SpongeBob pun dibuat mumet, ia merasa bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja, yang dimana kemudian langsung segera pergi ke rumah orang tuanya yang dicat warna kuning seperti lemon. Ketika ia memencet bel, justru bel tersebut hanyalah bel jebakan, dan pada akhirnya SpongeBob pun bertemu dengan SpongeTom, sosok yang sama persis dengannya. Tak lama juga datanglah kedua orang tua SpongeTom. Tentunya hal itu membuat SpongeBob dibuat sangat kebingungan. Ia mengira bahwa orang-orang di sini telah meniru kedua orang tuanya. SpongeBob pun benar-benar sangat bingung hingga ia langsung teriak histeris ketakutan. Ketika SpongeBob berlari, ia pun tak sengaja menabrak pelang bertuliskan Tankini Top hingga membuatnya pingsan. Yang kemudian lalu datanglah keluarga SpongeTom yang menghampirinya. Di sana mereka pun berniat akan mengembalikan SpongeBob ke tempat asalnya menggunakan sebuah kapal ke kota Bikini Bottom. Tak lama kemudian terlihat SpongeBob sudah berada di kota Bikini Bottom, yang mana semua teman-temannya sudah berkumpul mengerumuninya. Ketika ia terbangun, SpongeBob pun terkejut karena akhirnya ia bisa melihat teman-temannya kembali hadir bersama dengannya. Ia pun menceritakan kepada teman-temannya tentang mimpi buruknya tadi yang bertemu dengan orang-orang yang aneh, yang padahal itu memanglah pengalaman SpongeBob yang nyata ia lalui sebelumnya. Yang padahal itu memanglah pengalaman SpongeBob yang nyata. Kemudian Tuan Crab pun setelah itu langsung menyuruh SpongeBob untuk segera pergi bekerja kembali ke Krusty Krab. Yang kemudian film pun berakhir, You're guys. late. I'm prepared. Hai guys, film diawali yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan Nyonya Puff yang sedang berlatih berkendara. Seperti biasa, SpongeBob selalu gagal hingga menyebabkan perahunya terbakar.
Dalam kepanikannya, perahu itu berputar-putar mengenai pengendara lain hingga akhirnya perahu itu menabrak penjual bunga dan buah-buahan. Ditambah lagi perahunya menaiki warga yang sedang melakukan olahraga push up. Dan perahunya pun pada akhirnya melayang di udara hingga menghancurkan ruang kelas Nyonya Puff, guys. Kemudian tubuh SpongeBob yang nyangkut di kipas angin dinding, Nyonya Puff pun semakin frustasi dan kesal kepada SpongeBob. Nyonya Puff pun semakin frustasi dan kesal kepada SpongeBob, dikarenakan sudah lama ia mengajarnya namun tak kunjung bisa menyetir. Alhasil, mata Nyonya Puff pun semakin dibuat nyeri dan memerah, ia berniat ingin mengeluarkan SpongeBob dari kelasnya. Saat itu Nyonya Puff melihat selembaran yang terbang ke mukanya. Setelah dilihat ternyata ada info tentang program pertukaran mahasiswa luar negeri. Dan disinilah Nyonya Puff kepikiran akan menyingkirkan SpongeBob lewat pertukaran tersebut. Karena itu merupakan salah satu jalan keluarnya. SpongeBob pun kemudian dijelaskan mengenai pertukaran itu, yang mana seorang siswa dari negeri ajaib yang bernama Klopnot ingin tahu tentang cara mengajar mengemudi versi Nyonya Puff. Ia pun berniat akan melakukan pertukaran siswa dengan siswa dari negeri Klopnot. Namun ia harus mencari siapa mahasiswa yang akan ia kirim ke tempat itu. Nyonya Puff pun mulai melancarkan aksinya untuk memanas-manasi SpongeBob agar dia mau ikut program tersebut. Tentunya mendengar hal itu SpongeBob pun langsung terpancing, ia pun kemudian mengajukan dirinya untuk ikut ke dalam pertukaran pelajar. Akhirnya setelah SpongeBob terus merengek ingin ikut, Nyonya Puff pun langsung mengabulkannya sehingga SpongeBob pun sangat senang dan memeluk Nyonya Puff. Sementara itu Nyonya Puff langsung segera menempelkan kertas pengenalan diri ke wajah SpongeBob, lalu langsung memasukkan tubuh SpongeBob ke dalam kardus. Kemudian menendangnya hingga terjatuh ke dalam perahu pengiriman yang dimana tujuannya langsung berpindah ke suatu daerah lain. Perjalanannya penuh dengan lika-liku dan penuh dengan bahaya, hingga pada akhirnya SpongeBob pun telah tiba di daerah Klopnot. Daerah itu ternyata seperti daerah pedesaan yang lingkungannya masih sangat asri. SpongeBob pun kemudian mendarat di lumpur. Ia pun panik tatkala surat pengenalnya telah terkena lumpur. Hingga saat itu lumpurnya tak sengaja mengenai wajah seseorang, yang dimana itu adalah seorang guru pembimbing SpongeBob yang baru. Ia pun kemudian langsung mengambil kertas itu lalu memasukkannya ke dalam lumpur. Ia pun membalas perlakuan SpongeBob tadi dengan menciptakan lumpur ke wajahnya. Yang selanjutnya langsung segera mengajak SpongeBob pergi ke tempat kursus mengemudi. Di sisi lain, di halaman Nyonya Puff telah berhenti perahu yang sebelumnya mengantar SpongeBob, yang mana di dalam Nyonya Puff benar-benar sangat kegirangan karena murid yang mengesalkan sudah tidak ada di sini. Ia pun langsung merobek identitas SpongeBob. Setelahnya, di saat ia keluar, datanglah pertukaran mahasiswa tadi, di mana wajahnya kena lumpur oleh mahasiswa baru, yang tak lain dia bernama Capricorn. Nyonya Puff sedikit bingung karena pasti akan ada terkendala bahasa dari Capricorn yang berbeda. Di sisi yang lain yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan pelatihnya, di sana sang pelatih kemudian langsung memperkenalkan para mahasiswanya, yang mana ternyata para siswa hanya terdiri dari 3 para binatang saja. Hal itu tentunya membuat SpongeBob sangat bingung. Ia pun mencoba bertanya bahwa muridnya hanya perkumpulan hewan. Ia pun meminta agar jangan tersinggung dengan perkataannya. Sang guru pun kemudian tertawa dan memberitahu jika di negeri Klopnot semua hewan diizinkan mengemudi. SpongeBob kemudian diberikan hidung babi palsu, guys. Selanjutnya, sang guru langsung memberikan pelajaran terhadap para muridnya. SpongeBob kemudian menyapa salah satu hewan besar yang menggunakan lidah panjang dan penuh air liur. Dalam pembelajaran itu, pertama-tama mereka harus mengerti aturan di jalan agar aman bagi para pengendara lainnya. SpongeBob yang suka akan pembelajaran itu langsung segera mencatat semuanya, karena menurutnya aturannya lumayan berbeda dengan aturan dari Nyonya Puff. Sementara itu, kediaman kelas Nyonya Puff terlihat ia sedang mengajarkan siswa pertukaran baru itu, namun Capricorn malah asik makan di tempat tong sampah. Namun itu masih lebih baik ketimbang SpongeBob. Pertama-tama, sebelum mengemudi, Nyonya Puff menyuruhnya untuk mengecek spion, namun Capricorn malah memakannya. Dan disinilah meskipun gayanya seperti hewan pada umumnya, namun ternyata ia lebih mahir dari SpongeBob mengemudi.
Bahkan Capricorn dengan lancarnya membawa perahu itu ke jalan, ia bisa menghindari para pejalan kaki agar tidak tertabrak. Dan hal itu tentunya membuat Nyonya Puff cukup terkejut melihat Capricorn yang pandai itu. Apalagi pada saat ia menyeberang jalan, ia mengendalikan perahu dengan penuh kehati-hatian. Nyonya Puff pun lagi-lagi dibuat sangat tercengang menyaksikan Capricorn yang sudah mahir. Ia pun akhirnya tertawa untuk yang pertama kalinya setelah sering kali mengalami kegagalan bersama dengan SpongeBob. Ia pun memuji bahwa skill Capricorn sangatlah sempurna. Di sisi yang lain, akhirnya SpongeBob pun dipersilahkan untuk langsung test drive oleh gurunya. Nah, disinilah yang sangat gokil, ternyata sang guru mengajarkan SpongeBob mengemudi dengan menggunakan tenaga dari sapi sebagai penggeraknya. Meskipun aneh, namun SpongeBob berusaha untuk tetap tenang karena hatinya sedang dalam ketakutan besar. Saat menginjak pedal gas, kaki SpongeBob pun bergetar hebat, dan disinilah tenaga penggeraknya ternyata menggunakan wortel untuk memancing sapi laut itu. Dan saat direm ternyata wortel itu pun ditarik agar tidak terlihat oleh sapi laut, guys. Dan setelah mengecek semuanya, SpongeBob yang panik langsung segera menginjakkan pedal gasnya hingga benar-benar sangat kencang. Seperti biasanya, SpongeBob pasti membuat kekacauan di desa orang. Rumah-rumah pada hancur setiap kali SpongeBob lewat, namun untungnya sang guru benar-benar sangat santai menghadapi kecerobohan SpongeBob. Bahkan secara tak sengaja, SpongeBob telah menolong sang nenek tua yang sedang kecopetan. Ketika itu, kendaraannya hampir tabrakan karena nggak bisa mengendalikannya. SpongeBob pun akhirnya menginjak pedal gas hingga mencelat ke atas rumah milik seorang penduduk desa yang menyebabkan kendaraannya nancap. Dan disinilah SpongeBob pun akhirnya menangis karena setiap kali ia belajar berkendara pasti selalu gagal. Namun disinilah untuk yang pertama kalinya kegagalan SpongeBob mengemudi justru dipuji oleh sang guru karena dia adalah orang yang hebat. Hal itu dikarenakan para murid dan para penduduk lain dalam mengemudi lebih parah daripada SpongeBob. Sehingga ia memuji bahwa SpongeBob orang yang sangat jenius. Bahkan tak tanggung-tanggung sang guru langsung memberikan SpongeBob lobak, yang mana ternyata di baliknya terdapat sebuah tulisan bahwa SpongeBob telah mendapatkan lisensi resmi mengemudi dari Club Knot. Tentunya hal itu membuat SpongeBob benar-benar sangat bahagia. Sang guru langsung memberikan tepuk tangan, begitupun dengan sapi laut yang bertepuk tangan menggunakan susunya. Tak sampai di sana saja, semua para warga pun juga ikut hadir memeriahkan keberhasilan SpongeBob yang telah lulus dalam mengemudi. Mereka pun akhirnya bertepuk tangan dari beberapa penduduk yang ada di sana. Lalu diperlihatkan juga di tempat Nyonya Puff, ia pun memberikan kejutan kepada Capricorn yang sudah berhasil mendapatkan surat izin mengemudi. Padahal dia hanya beberapa hari belajar di tempatnya, namun telah berhasil. Bahkan Nyonya Puff pun langsung memeluknya sebelum Capricorn kembali ke tempat asalnya. Nyonya Puff pun berkata bahwa dia bisa kapan saja datang ke tempatnya, ia pun bersedih harus kehilangan murid terbaiknya. Dan pada akhirnya Capricorn pun pamit pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergiannya, raut wajahnya pun berubah. Tak lama terdengar bunyi bel pintu, dikira itu adalah Capricorn. Namun ternyata itu adalah SpongeBob. Disinilah SpongeBob pun memamerkan kepada Nyonya Puff bahwa dia telah lulus ujian dari mengemudi. Bahkan ia sudah memiliki SIM yang telah ia nanti-nantikan. Disinilah SpongeBob pun memamerkan kepada Nyonya Puff bahwa dia telah lulus ujian dalam mengemudi, bahkan ia sudah memiliki SIM. Hal itu tentunya membuat Nyonya Puff hampir tidak percaya mendengarnya. Untuk membuktikannya, SpongeBob kemudian ingin mengajak Nyonya Puff untuk melihat kemampuannya itu. Setelah 2 menit kemudian yang memperlihatkan Nyonya Puff dan juga SpongeBob yang sedang mengemudi dengan penuh ketakutan, dikarenakan SpongeBob tetap saja tidak bisa mengendalikan perahunya. Bahkan di belakang ternyata menyebabkan banyak kekacauan bagi para pengendara lain. Ditambah lagi SpongeBob yang terus melaju tanpa henti hingga sampai ke daerah gunung aktif. Setirnya justru terlepas dan akhirnya membuat mereka berdua masuk ke dalam gunung yang dipenuhi oleh lahar api. Untungnya saat itu datanglah Capricorn tepat waktu. Dengan santunya ia pun langsung melepas setir perahunya, lalu langsung melompat ke arah perahu SpongeBob untuk menancapkan kembali setir tersebut. Beruntung Capricorn berhasil menginjak pedal rem, sehingga mereka pun berhasil selamat dari lahar api tersebut.
Disinilah kemudian akhirnya SpongeBob pun menyadari jika kemampuannya dalam berkendara masih sangat kurang mahir. Untuk itu ia langsung memberikan SIM-nya kepada Peprikon yang sudah menyelamatkan mereka semua. Dan SpongeBob pada akhirnya masih tetap kursus di tempat Nyonya Puff kembali. Yang kemudian film pun berakhir guys.